Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Dwi Anggoro dengan NIM 2021 akan mempresentasikan manajemen industri jasa dengan studi kasus PT KAI. Yang pertama yaitu melakukan pengukuran kualitas dengan menggunakan metode SERVQUAL yang datanya diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan untuk diisi responden dengan kriteria tertentu dengan total pertanyaan yaitu 29 pertanyaan dan dengan berasal dari 5 dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles atau bukti fisik seperti penampilan fasilitas, peralatan, dan lain-lain. Kemudian ada reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan secara tepat dan akurat. Ada responsiveness, yaitu daya tanggap atau kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Kemudian ada assurance, yaitu jaminan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Dan yang terakhir yaitu empati, yaitu perhatian yang penuh perhatian dan individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Kemudian setelah data diperoleh, maka diproses untuk mencari nilai perspeksi dan harapan yang kemudian diolah untuk mencari nilai SERVQUAL-nya. Seperti pada gambar atau tabel yang ada di layar, yaitu terdapat beberapa indikator yang minus seperti indikator pada A1, A6, A8 sampai dengan A14, kemudian A17 sampai dengan A20 dan A29. Dari hasil perhitungan service quality terdapat nilai yang minus terdapat pada indikator A1, A6, A8 sampai dengan A14, A17 sampai dengan A20 dan A29. Maka dibutuhkan saran perbaikan agar nilai SERVQUAL atau service quality-nya dapat meningkat. Untuk strategi perbaikan di bidang manajemen kapasitas, terdapat 3 saran yang diberikan, yaitu yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap pola permintaan layanan kereta api yang mencakup identifikasi tren musiman, hari puncak liburan, dan faktor eksternal lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan forecasting model dari data sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan analisis permintaan, PT KAI perlu menyesuaikan kapasitas armada atau kereta untuk menghindari over capacity atau under capacity. Kemudian yang ketiga, yaitu ada dalam beberapa kasus, kapasitas operasional PT KAI bisa terhambat oleh infrastruktur yang terbatas seperti jalur kereta api yang tidak cukup untuk menampung banyaknya perjalanan. Oleh karena itu, PT KAI perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan infrastruktur termasuk penambahan jalur rel, stasiun, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kapasitas yang lebih besar. Di bidang manajemen antrian juga kami menawarkan 3 solusi, yaitu yang pertama yaitu sebagai langkah awal, PT KAI harus menganalisis pola antrian yang terjadi di berbagai titik seperti loket tiket, pintu masuk, boarding gate, dan lain-lain. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan model antrian berbasis simulasi untuk memahami bagaimana aliran penumpang terjadi dan menentukan titik-titik kemacetan. Yang kedua, yaitu pada stasiun besar atau saat musim liburan. PT KAI dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan zona antrian yang membagi penumpang berdasarkan tujuan, kelas, atau waktu keberangkatan. Ini dapat mengurangi antrian yang bercampur dan mempercepat proses masuk ke kereta. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang diberikan secara real time mengenai jumlah antrian atau waktu tunggu di setiap titik dapat membantu penumpang untuk memilih jalur yang lebih efisien. Sistem notifikasi digital atau digital signage di stasiun bisa memberikan informasi terkait antrian, jumlah petugas yang tersedia, dan estimasi waktu untuk menunggu. Strategi Service Supply Chain Management yang diterapkan PT KAI untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dengan pemasok lokal dan mengurangi keterlambatan bahan baku dapat mencakup beberapa pendekatan kunci, yaitu yang pertama pemilihan pemasok yang tepat, penerapan teknologi untuk berkomunikasi dan perencanaannya lebih baik, pengelolaan risiko dan perencanaan kontingensi, optimasi rantai pasokan melalui JIT dan Lean praktis, serta pengembangan hubungan jangka panjang dengan pemasok. PT KAI menghadapi tantangan untuk menyesuaikan global service strategi mereka agar tetap relevan dengan preferensi lokal tanpa kehilangan identitas globalnya. Untuk itu, PT KAI dapat memodifikasi layanannya agar sesuai dengan budaya dan kebiasaan sosial Indonesia, misalnya menyesuaikan desain ke interior kereta, pilihan makanan, atau interaksi layanan pelanggan dengan kebiasaan lokal.
Dengan begitu, PT KAI dapat menggabungkan penyesuaian lokal dengan identitas global mereka yang berfokus pada kualitas dan efisiensi, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan di pasar Indonesia tanpa kehilangan reputasi global mereka sebagai penyedia layanan transportasi yang unggul. Dan berikut merupakan referensi yang dijadikan rujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.